Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu addal amanah wa aslahal umma wa tarakal umma ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha ilal halik. Wa sallallahu ala alihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu rahmatan wasi'atan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita menghadiri salat Jumat secara berjamaah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh bahwasanya mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan tentang surga Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang beriman tersebut bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang surga tersebut akan menjadi obat penawar lelahnya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang surga tersebut akan menjadi harapan yang tinggi bagi orang beriman untuk meraih dan menggapai nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kenikmatan. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kenikmatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka sungguh telah beruntung, maka sungguh telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia tersebut kecuali kesenangan yang menggoda atau yang menipu. Ma'asyiral muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Jikalau nikmat surga tersebut dibandingkan dengan nikmat dunia, maka sungguh nikmat dunia yang kita nikmati sekarang ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu kita,
yang bisa memalingkan kita dari nikmat yang hakiki, kemenangan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, insyaallah di dalam pembahasan khutbah ini akan saya sampaikan sedikit firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan surga dan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil kepada hamba-hambanya, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, pada hari ini tatkala hamba tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, la khaufun alaikumul yauma, tidak ada rasa takut untuk kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan tidak akan sedih kalian saat ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang nikmat surga di dalam hadis-hadisnya, dan di antara surga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagian orang yang paling terakhir memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna Musa sa'alallahu adna ahlil jannati manzilatan. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, rajulun yaji'u ba'dama dakhala al-jannata jannata. Orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga adalah orang yang datang ingin masuk surga setelah penghuni surga tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, udkhul, masuklah. Ya. Udkhul, masuklah. Fayuqal, kemudian dikatakan, udkhul, Rabbi kaifa adkhul. Wahai Tuhanku, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, bagaimana saya memasuki surga? Karena di dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, a'azzana wa yakum, orang tersebut seakan-akan melihat surga tersebut itu sudah habis bagiannya, sudah dimiliki oleh orang-orang, karena penduduk surga semuanya sudah mengambil jatahnya. Seakan-akan surga tersebut sudah penuh. Maka ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa ya Rabb? Bagaimana saya masuk ke dalam surga wahai Rabb? Karena orang tersebut melihat surga tersebut telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, atardha an yakuna laka mithla malakin milki minal muluk? Apakah engkau ridha sekiranya engkau mendapatkan bagian, mendapatkan kekuasaan seperti kekuasaannya seorang raja-raja? Raditu ya Rabb. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, saya ridha ya Rabb. Fayuqal atardha an yakuna laka mithla milki mulukin fid dunya? Apakah engkau ridha apabila engkau mendapatkan bagian kekuasaan seperti yang dimiliki oleh seorang raja dari raja-raja dunia? Raditu ya Rabb, saya ridha wahai Rabb. Fayuqal lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau mendapatkan bagian seperti raja tersebut, semisalnya lagi, semisalnya lagi, semisalnya lagi, sampai yang kelima, ma'asyiral muslimin. Kemudian ia berkata, raditu ya Rabb. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Penduduk surga yang paling rendah kedudukannya di dalam surga, ia mendapatkan
kekuasaan, ia mendapatkan harta sebagaimana harta yang dimiliki oleh seorang raja di dunia, bahkan 5 kali lipat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang a'lal ahlil abdi manzilatan, bertanya tentang penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Mereka itulah kelompok yang saya menginginkan memasangkan sendiri, menanam sendiri kehormatan bagi mereka. Wa khatamtu 'alaiha, dan saya telah menyetempel mereka. Fala tara ainun, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala yasma udunun, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Walam yahtur ara qalbi basarin, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang hamba. Ma'asal muslimin, a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dengan begitu besarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan orang yang paling rendah di dalam surga dengan begitu hebatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wanita yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajum mutahharah. Orang penduduk surga mendapatkan istri-istri yang suci. Ma'asal muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Seorang istri-istri yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik secara fisik maupun secara batin, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haid. Mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nifas, dan mereka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bau-bau yang tidak sedap. Bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, innar rajula la yu'aniku hawra'a fil jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki, ia itu memeluk bidadari surga sab'ina sanatan, selama 70 tahun, la yamalluha wa la tamalluh, yang mana seorang laki-laki tersebut memeluk wanita hurul in di dalam surga tersebut selama 70 tahun. Laki-laki tersebut tidak merasa bosan dengan wanita tadi. Begitu pula bidadari tersebut tidak bosan dengan laki-laki tadi. Ma'asal muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lau ittala'at imra'atul jannah, kalau seandainya wanita surga tersebut itu ngintip fis sama'id dunya, di langit dunia, la sadda daw'aha daw'a syams, niscaya cahaya yang dipancarkan oleh bidadari wanita surga tersebut akan menutupi, mengalahkan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Lamala'at al-ardo miskan, dan niscaya bumi yang ada di dalamnya tersebut akan dipenuhi dengan harumnya bau miski. Ma'asal muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Wanita di dalam surga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanginya seperti miski, cahayanya mengalahkan matahari. Begitu pula mereka tidak pernah mengeluarkan angin dan juga tidak pernah mengeluarkan ludah. Semuanya suci dan indah di sisi orang-orang yang melihatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan mereka dari penyakit-penyakit hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga, wa naza'na fi suduri min ghillin ala sururin mutaqabilin, dan kami angkat dari dada-dada mereka ghillin, perasaan benci,
perasaan dengki ala sururim mutaqabilin, yang mana mereka saling melihat satu dengan yang lainnya dengan bahagia. Ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Penduduk surga tidak ada kedengkian di dalamnya. Bahkan wanita-wanita surga tidak sedikit pun ada perasaan cemburu, dengki terhadap suami-suami mereka. Mereka senantiasa melayani suami-suami mereka dengan sebaik-baiknya. Pusat pelayanan mereka terhadap suaminya, karena mereka senantiasa menunggu-nunggu suami mereka datang kepada mereka sehingga mereka layani dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang tersebut, hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari surga tersebut maksurah, mereka itu senantiasa berada di dalam rumah mereka, menunggu suami-suami mereka dan menyambutnya dengan sebaiknya. Ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang buah-buah yang ada di neraka, tentang buah-buah yang ada di dalam surga. Kutufuhu daniyah, yang mana buah-buah di dalam surga tersebut itu mudah untuk diambil oleh penghuninya. Sungai-sungai yang ada di dalamnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Di dalamnya ada sungai yang airnya tersebut itu segar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar, dan sungai yang airnya terbuat dari susu yang tidak pernah basi dan tidak pernah berubah. Ta'muhu wa anharun min khumri ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang terbuat dari khamr, rasanya kelezatannya bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu-madu yang bersih. Ma'asyiral muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi penduduk surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzambin wa min kulli khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di dalam surga, kenikmatan yang tidak ada akhirnya. Berbeda dengan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Maka tatkala orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, kesehatan tersebut diakhiri dengan rasa sakit. Ketika seseorang tersebut merasakan nikmat kuatnya di masa muda, maka masa muda tersebut akan berakhir. Begitu pula tatkala orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dengan keenaan, maka keenaan tersebut tidak akan bertahan lama, pasti ada akhirnya. Berbeda dengan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nikmat yang ada di dalam surga. Yunadi munadin, tatkala orang tersebut sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, Allah Subhanahu wa atau ada orang yang memanggil dan mengumumkan, fa inna lakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian berada di dalam surga ini akan senantiasa merasa sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Wa an tahyau fala tamutu abadan, dan kalian
akan hidup terus, tidak akan merasakan meninggal. Wa antashibbu fala tahramu abadan, dan kalian akan merasa muda terus. Fala tahramu abadan, tidak akan tua. Penduduk surga muda semuanya. Fa innalakum antan'amu fala tabtaisu abadan, dan kalian berada di dalam surga tersebut akan senantiasa mendapatkan nikmat yang bertambah-tambah, dan tidak akan pernah merasakan rasa kesusahan selamanya. Ma'asal muslimin, a'azianallahu wa iyyakum jami'an. Jikalau ini nikmat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantas bagi kita untuk berusaha semaksimalnya menggapai nikmat surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita berada di dalam kehidupan dunia, gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan angan-angan di dalam benak kita, dan kehidupan kita berada di dalam kenyataan kita. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, memasukkan penduduk surga ke dalam surga, penduduk neraka ke dalam neraka, maka kita akan merasa dan menyaksikan bahwasanya akhirat adalah nyata, sedangkan kehidupan dunia hanya kenangan belaka. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha mencari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah jalan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menempuh ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Maka kita betul-betul menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, mempelajari mana yang halal dan haram, mempelajari mana tauhid dan syirik, mana sunnah dan bid'ah, sehingga hal tersebut memudahkan kita untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah mengetahui ilmu tersebut, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena surga tersebut adalah buah dari amal kita menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nutu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah surga. Itulah surga yang mana kalian mewarisi, mendapatkan surga tersebut dengan amal usaha yang kalian lakukan di dalam menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwasanya surga tersebut diperoleh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedudukan derajat seorang hamba di dalam surga ditentukan dengan amalnya, amal perbuatannya di dalam menjalankan syariat Islam. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam hal-hal tersebut maka hendaknya orang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian semua. Wasari'u ila maghfiratin mir rabb wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ma'asal muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan apabila kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaki kita berat untuk menjalankan syariat Allah. Maka sungguh suatu hal yang mengherankan apabila cita-cita kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita enggan menghadiri jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh biyadikal amru kulluh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa wa anta radin fiha wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuha minal qauli wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuha min qaulin wa amal wa na'udzubika min adzabin nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih awliya umurina warzuqhum bitanatan salihin wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ihfadz baladana balada Indonesia. Allahumma ihfadz baladana balada Indonesia warfa' annal bala ya rabbal alamin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.